Halo Sobat Fisika, selamat datang di RBL Fisika Dasar 2A. Sebelumnya, kami dari kelompok 3B TPB 18 izin memperkenalkan diri. Saya Zahra Salsabila, NIM 121410094, Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, saya Pernita Lestari, NIM 1214009, Perkenalkan, nama saya Masita dengan NIM 1214196 dari program studi Sains Aktuaria. Nama saya Priscilla Angelika Stania Soartono dengan NIM 121410093 dari program studi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Ivan Del Sribaringo dari Prodi Matematika dengan NIM 121160053. Nah, judul RBL Fisika Dasar 2A yang kami buat adalah penerapan motor listrik sederhana pada mesin pemotong rumput. Apa sih itu motor listrik sederhana? Motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Dalam penerapan motor listrik terjadi efek fisika, yaitu ketika muatan listrik digerakkan dalam medan magnet, maka akan terjadi sebuah gaya. Gaya ini disebut gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Gaya ini kemudian menyebabkan benda dapat bergerak. Adapun arah gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap arus listrik dan medan magnet. Rumus gaya Lorentz. Gaya Lorentz didefinisikan sebagai B dikali I dikali L, di mana B adalah induksi magnetik medan magnet, I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat dalam medan magnet. Ada pula theta sebagai sudut yang diapit oleh I dan B. B didefinisikan sebagai mu0 dikali I dikali N dibagi L, di mana B adalah besar induksi magnetik, mu0 adalah permeabilitas magnetik dengan nilai 4pi dikali 10 pangkat min 7, I adalah kuat arus yang mengalir, dan N adalah jumlah lilitan. Motor listrik sederhana ini terdiri dari sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silindris di bawah kumparan. Yuk simak video pembuatan motor listrik. Alat dan bahan yang digunakan: solatif, kawat tembaga, magnet, jarum peniti, gunting, dan baterai. Langkah pertama dalam pembuatan motor listrik sederhana adalah letakkan kedua peniti pada kutub-kutub baterai dan berilah solatif agar peniti dan baterai dapat tersambung. Pastikan kedua peniti berada di atas dan posisinya di tengah-tengah kutub baterai. Langkah kedua, letakkan magnet di tengah-tengah kedua peniti atau magnet berada di atas baterai. Terakhir, masukkan lilitan kawat ke dalam kedua lubang yang terdapat pada peniti. Pada saat percobaan, lilitan kawat tidak berputar. Namun, saat percobaan kedua dilakukan menggunakan lilitan kawat yang lebih tipis dan lebih sedikit lilitannya, lilitan kawat bisa berputar atau dapat bekerja. Pengembangan alat dari motor listrik sederhana, yaitu alat pemotong rumput mini. Alat dan bahan: paralon, dinamo, tombol on-off, baterai 1,5 volt, roda Tamiya, kabel, selotip, dan cutter. Langkah membuat: pertama, pasangkan roda Tamiya pada dinamo. Kemudian, pasangkan kabel pada dinamo dan rekatkan dengan selotip. Selanjutnya, pasangkan kabel pada kedua ujung baterai dan dekatkan dengan selotip. Lakukan hal yang sama dengan tombol on-off. Kemudian, rangkai atau masukkan dinamo yang telah dipasangkan kabel pada paralon
Lalu masukkan tombol on off. Setelah itu, hubungkan kabel dengan kabel baterai, lalu dekatkan dengan selotip. Masukkan baterai ke dalam paralon. Dan dekatkan potongan-potongan bagian dengan selotip. Pasang cutter pada prodatannya. Langkah terakhir, tekan tombol on dan cutter akan berputar. Mekanisme kerja dinamo pada pemotong rumput mini, yaitu di dalam dinamo terdapat kumparan kawat yang merubah arus DC baterai menjadi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan cara mengubah tenaga listrik menjadi magnet. Kutub-kutub tidak senama tarik-menarik, sehingga terbentuklah sebuah gerakan. Arus listrik dalam badan magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran, maka kedua sisi lingkaran, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan, lalu baling-baling cutter yang disambungkan pada alat pun ikut berputar. Kelebihan dari alat pemotong rumput mini yaitu yang pertama, mudah untuk dirancang secara perorangan. Yang kedua, dari segi bentuk lebih teratur dan rapi dibandingkan alat yang sebelumnya. Yang ketiga, memiliki tenaga putaran baling pemotong yang lebih kuat dibandingkan alat sebelumnya dikarenakan memakai dua baterai. Yang keempat, dapat dihidupkan atau dimatikan dengan mudah karena terdapat stop kontak atau saklaf. Yang kelima, alat dan bahan yang digunakan mudah ditemui. Yang keenam, dapat menghindari risiko konsleting listrik karena menggunakan arus DC. Kelemahan alat pemotong rumput mini yaitu yang pertama, alat yang dirancang memiliki berat yang cukup besar dikarenakan penggunaan dua baterai. Yang kedua, keterbatasan pasokan listrik bersumber dari baterai. Yang ketiga, biaya dikeluarkan untuk membeli baterai untuk isi ulang cukup besar. Yang keempat, penutup baling-baling pemotong kurang lebar. Dan yang kelima, alat yang dibuat memiliki bentuk yang pendek karena pipa yang minim. Saran untuk pengembangan alat yaitu yang pertama, membuat pegangan alat yang lebih panjang. Yang kedua, memakai tutupan baling-baling yang lebih besar dan lebih lebar. Yang ketiga, mengembangkan alat berbasis energi alternatif. Yang keempat, menambahkan penutup pada ujung sambungan antara dinamo dan baling pemotong. Yang kelima, menggunakan pipa dengan ukuran yang cukup luas atau secukupnya. Yang keenam, menggunakan kabel yang cocok sehingga tidak terjadi kerusakan pada alat. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, memberikan warna pada alat agar terlihat lebih menarik. Sekian video RBL dari kelompok 3B. Terima kasih.